sobul. Kata mereka sepaling mesra panggilan ikhwani fillah, wahai saudaraku karena Allah. Keker, dada keker, mulai yakub sebagai teretang karena Allah. Sobung, pangkat, panggilan nama yang seindah itu, yang senikmat itu. Akhi fillah, innamal mu'minun ikhwah. Ini kesannya bapak kibulnya. Tuh, mau kita elang perasaan dia dan gue lagi di nedepak jember yolo kekak bisa kadir ya. Maksud aja bekas itu tetap dimiliki. Dimanapun kamu berada, pangkat apapun kamu dengan hajimu ini telah bersatu hati dengan kami. Kita ini ikhwah, kita ini jamaah satu haji, satu jamaah. Kalau mereka mungkin tengkanan mereka bulat berdek artinya mereka saya tidak lah itu masih geolog haji berbeda para tak usah haji-hajian marah lah berdek mereka cari ibadah masih geolog haji yang melakukan haji yang kenapa aja kenapa mata musolli apa aja mana jalan ini aku muka kita pas masih sebenarnya dan Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala la yaqulanna ahadukum inni hajj fa innamal hajj wal muhrim. Ba'anca ngocak engkau haji mun kita ngalakon ihram. Sanya mahaji mula ihram. Sami tu Anas Ibn Malik yaqul sahabat selain Abdullah ibn Mas'ud juga sahabat Anas bin Malik ada. La taqul inni haj hatta tuhilla, walakin qul inni musafir. فذكرت ذلك لأبي العالية فقال صدق أنس أوليس إن شاء رجع من الطريق. Maksudnya berencana ngocak engkau haji mungkin bukan kita ngelakoni bukan disebut musafir biasa ya pergi haji baik jangan ngocak haji dulu mungkin kita ngelakoni hadirin istana haji mereka di dalam praktek kalau nyatet paling sekonek celok fungsinya haji mon Mekah itu betul-betul gelar persaudaraan, gelar solidaritas, gelar sebagai saudara fillah. Mon dapat kantong, dapat tanah air, sebagai Jember. Titel haji ini kan lebih-lebih mungkin ke Madura, pas berada tuan apa tambah tuan, kak tuan. Kak tapi mau orang Jawa sobung ya, betul-betul ya. Yang orang Madura pas engkau bang ketelasan. Bila kita tua makin pas kak tua. Ini artinya haji ini hak satu gelar kehormatan. Kehormatan bagi seorang hamba muslim yang dengan pertolongan Allah dia bisa menyelesaikan rukun yang kelima-limanya. Buat dia sahlah bahwa arkanul Islam khamsatun. Mun kita haji arba'atun. Terus mau ditanya orang berapa rukun Islam? Mun kita ngelakoni haji paling sabta arkanul Islami 4. Man kita ada zakat, kita cuma telurun, mencoba syahadat, apa aja nggak pasak tok. Mereka pas nyamana pas arkanul Islam salah satu. Nah inilah gelar kehormatan. Orang menabi ampun
haji ini merupakan satu kehormatan. Bahwa orang ini alhamdulillah telah bisa menyelesaikan rukun yang 5 yang dititahkan oleh agama. Sebagai kehormatan dan lagi. Soalnya penikah, bodoh polisi lebih berat. Karena kehormatan, haji penikah titel atau gelar amanat. Gelar amanat. Ini kesebarang berat mereka. Sehingga tak kuat nyon haji ini buat senikah. Baca leres. Mula haji ini kemudian ngelakonin apa-apa sebut nilai. Kempang itu orang. Pasti kepala berita. Mungkin apa anak nipu. Loh mereka. Mungkin kita haji yang kekapra aja. Mumpung yang mana haji mak nipu. Ini kepala takir. Melana para hadirin sampai orang seanak sehat kagulah. Anak sehat kagulah. Engkau bukan anti haji, tidak. Orang songko haji itu baik saja, asarbanan baik. Tapi menikubisku aja songko haji kan. Waduh kata gula. Paling tidak monsongkan haji itu kalau sembahyang saja. Nah itu. Supaya ingat kamu waktu di Ka'bah itu. Supaya ingat bahwa yang pakai sorban itu adalah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kamu tiru itu. Hormatilah songkok ini. Jangan dibawa jor-jor. Bukan mereka eker-eker itu nasihat mereka itu aja tapi leres. Hargailah ini haji. Karena haji itu sekaligus merupakan testing, merupakan barometer, merupakan ukuran sampai di mana dia sesudah haji. Kan sebenarnya ini, panah-panah ini kembang itu orang yang sambil orang itu. Ini kita nyaman itu haji. Tapi alhamdulillah para hadirin, insyaallah menabi bernawa itu niat estok, insyaallah moga-moga. Bimbing di Allah. Moga-moga karena kaula aromasa pun haji. Aromasa ampun ngeba amanat. Moga-moga kaula tak bisa dipercaya baik dalam agamanya maupun di dalam akhlaknya, dalam tingkah lakunya. Ini moga-moga oleh pertolongan Allah. Moga-moga nih. Nak kau masih buat cuba haji kau ini bangas steady ya sudah. Bila nengkau ki nyaman bebas kalau kedai itu sepiye Allah eta le serban tu sedia. Nek kecan gula saya. Sebab kalau orang ngatanya ke kiai, punten apa orang haji ini harus pakai serban? Apa harus pakai songkok putih? Tidak. Tidak ada keharusan dalam agama. Habis, kenapa itu kok pakai itu? Wah, sekalipun tidak naik haji, pakai haji, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Umpamanya saya mau sembahyang, pakai serban, itu imam-imam khotib baca. Kaisa punya cita haji, Kaisa. Mau ucuk-ucuk, mau kui serban. Tak kena protes, Kaisa. Oh ini sampai kan belum naik haji, maaf songkoan haji. Tidak bisa. Dalam agama itu bukan apa-apa itu. Kalau kita naik haji ini, ini kasih dulu ya, ulama. Paling penting, ini kedali lagi lagi. Iktidaan wa hubban li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena kau lebur ke kanjeng Nabi. Saya ingin menirukan. Ya sekalipun tak ibadah tinggal songkok yang baik sekali. Engkau tak bisa neruwirit, tak bisa neron sebarang hilang kau hari. Muka-muka kau merasongkan haji, engkau hari bercuba umat kanjeng Nabi. Engkau ada pengikut kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ulah pernikahan ngabaja si papangkian mangken ni kesubung lain, subung apa-apa nama boleh jangan selak saya pun Pak Ketua BBN, acara politik-politikan sobung, mereka sehadir mereka pun macam-macam itu pun.
Tapi gue letak ni macam-macam begini, itu yang kesongkon tau juga lah. Ngolan pada Instagram mau bisa kui songkon jadi mak oning gula. Ni kata ratan gue berita, tinggal gue tak ngeritik si songkon celeng pun. Apa pun. Ketika jual sebung lain, ramah tamah atau silaturahim. Rahim ni kan dari kata-kata kandungan, rahim. Arham. Jadi istana ungkuna seleres mereka kok dibaca silaturahim. Bukan rahmi, bukan. Rahmi itu rahmah itu bukan. Ini rahim. Jadi nyambung hubungan sekandung. Seolah-olah kita ini teretan satu rahim. Ataupun cara lainnya disebut ramah tamah. Nika ramah tamah nika kita rencana nika banyak karena gula santri. Nika kata-kata ramah tamah nika salah rahmah tamah. Rahmah itu kasih sayang, tamah yang paripurna, yang sempurna. Jadi ramah tamah itu kasih sayang. Jadi makanya sebuah acara apa paling-paling kecil keluar apa bicara selegat toh. Tak ngalah resolusi bukan sobo foto tidak. Lalu nanti ada organisasi diikat ada tak pun sobo. Sebung napa-napanan, sebung latar belakang, sebung di latar muka melulu, latar depan di kisah ujian kalau kena. Jadi maksudku lah para hadirin sebung lain cuma telok. Nomor setong napa nih? Nah, jadi mau ditanya, itu boleh sih kan? Cuma sampean bisa apa lagi? Pecut nomor setong memupuk terus ukhuwah Islamiyah, memelihara perasaan tauhid menyatu di kalangan jamaah atau para hujjaj. Ukhuwah kulit itu maksud sini kasih. Nah, ini alhamdulillah dikit montepangki. Ini satu jamaah. Ini satu seberangkatan satu tahun dengan saya. Nah, ketika udah lopaknya mana sampeyan gua mau ke haji dong. Ya haji ini ketok wae iki. Haji ini boleh atau boleh sampeyan. Lop aromasa kok bilang dia lop haji. Haji itu sebagai panggilan persaudaraan. Pas nomor 2, nyokong ke Allah, moga-moga kita siampun menerima amanat, nikah haji sebagai gelar amanat, bisa meningkatkan diri sebagai insan agama yang berbakti. Nikah banyak orang, moga-moga kuat nyokong haji. Moga-moga semarin haji penegak kaulah panjenengan aku panah langsung saya boleh. Jadi mereka banyak nomor 2. Tas nomor 3 tujuan dari pepanggilan langsung nikah sebelum lain untuk menikah menjadi insan pembangunan yang berjuang terus. Karena orang yang dinamakan berbakti. Kena ampun singgung di Pak Bupati. Kalau itu kan peleresan baca khutbah lagi pelesari ganti tahun, ganti minggu, ganti ini, ganti itu, peredaran masa ini membawa macam-macam perubahan nasib. Orang yang malah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh ngaku bupati orang itu. Pabodoan peredaran keadaan lingkungan itu sudah begitu kacau. Sampai orang keluar asbaha mu'minan wa amsa kafiran. Na'udzubillah. Keluar dari bungkuk Islam dia. Tapi boleh ke bungkuk dari suri itu kafir. Begitu cepat. Entah karena urusan apa gede. Pokok menurut sindiran Nabi, sinyalemen Nabi, agama itu pada satu waktu akan menjadi satu benda yang murah, yang tidak kuat lagi. Saya teringat lagi di Pak Haji Gelap.
Bisa dijual agama itu pada suatu waktu. Ekor beras, utamanya. Ekor obat-obatan, ekor nafkah Allah. Dan juga agama itu pada suatu waktu, iman itu pada suatu waktu bisa menjadi barang second wujud. Mulai sampai Kanjeng Nabi saya kemandir saya nggak asbaha mu'minan wa amsa kafiran. Kulak kuki sehat iman Islam, tapi entah di mana terlibatnya, kecantolnya itu di mana. Mak model letaknya beriman boleh. Orang itu sudah tidak mengakui adanya Tuhan di dalam kenyataannya, sekalipun dia bersyahadat. Maka seseorang menurut guna Al-Quran, semua peredaran zaman itu ini pukul rata akan membawa kekurangan dan kerugian. Innal asr innal insan lafi khusr. Pukul rata orang ini karena peredaran dia berkurang akan merugi. Mempunyai cara balance mereka rugi. Mesti apa lah tambah tawas fisik, obuk saya salah gertem tidak boleh, nawan saya salah kuat begini gitu lemah, yang asalnya begini, kecuali hanya 4 orang yang tahan peredaran zaman. Apapun yang terjadi boleh terjadi. Zaman perang, zaman damai, zaman jaya, zaman runtuh, zaman apapun. Orang yang tidak rugi hanya 4. Yang memiliki sifat 4. 1, aman. Betul-betul dia iman sekilas sebuah kisah panjang lebar. Apa karena hasil didikan, apa karena hidup dalam lingkungan, telepon apa adik-adik. Amanul, iman yang betul-betul iman. Kecuali iman wa amilus shalihat. Iman itu milik pribadi, individual. Tetapi ketika sudah naik wa amilus shalihat, bercabang 2. Amal soleh itu 1 kepada Allah, 2 kepada masyarakat. Nah ini sudah mempunyai 2 aspek. Dari amanu soal pribadi meningkat menjadi wa amilus shalihat, mempunyai 2 mata. 1 hablim minallah, 2 hablim minannas. Orang yang bisa memelihara 2 tali jalur ini, itulah orang soleh. Bukan soleh sarpan, bukan. Orang yang solihin, orang yang soleh, yaitu orang yang bisa memenuhi kewajibannya 1 terhadap Tuhan, 2 terhadap manusia, terhadap masyarakat. Itu orang soleh. Solihin kok tak bisa. Benar solihan, itu Pak solihan. Mungkin ke solihan, soleh, Pak soleh, itu soleh. Sesi wa amilus shalihat nikah. Yang kedua, orang yang berbuat kebaikan. Kemudian gula ni kata kenapa? Gula cuma norai. Gula gelak terhadap. Bagaimana cara cak. Pak Abdul Hadi sebentar lagi, 1 bulan lagi ya. Ampun tak kesibukasi. Tapi triloginya masih ada di sini. Tapi Masjid Aminnya masih ada. Maka salah satu segi kecil daripada wa amilus shalihat. Dia merasa aman, tidak usah khawatir. Dimanapun Tuhan berada nanti. Asal orang itu amanu dan wa amilus shalihat. Pas nomor 3 menurut jawaban Allah, wa tawasau bil haq. Berani menegakkan keadilan dan kebenaran. Berani memberikan peringatan secara halus. Bil haq wa tawasau bis sabr. Tahan menghadapi keadaan. Bisa menenteramkan masyarakat. Ini sudah segi sosiologisnya, segi masyarakatnya. Wa amilus shalihat sudah bercabang 2. Ketika wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, mereka harus menjadi insan sosial,
insan pembangunan. Nah, ini kita ngerti. Jadi insan agama mereka amani. Saya nomor 3, manusia yang harus beramal, tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Menjadi insan pembangunan dalam arti kata bukan membangun aspal, membangun manusia. Kasih buat kita Pak Haji, anak-anak terutama. Lingkungan masyarakat kecil kita di desa masing-masing, jagalah suasana itu, lingkungan. Mereka termasuk tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ini orang yang tahan hidup. Boleh pasang surut naik turun, boleh berganti-ganti pimpinan, boleh apapun terjadi, gempa boleh, banjir boleh, tapi asal 4 ini orang itu menurut wal asri negaji, wal asri demi peredaran masa, pergantian minggu, pergantian hari, pergantian bulan, pergantian tahun, makan tahun anyar makan itu. Sampai di mana pengaruhnya wal asri demi perubahan tahun hijrah sekarang 99, miladiyah 79. Sampai di mana? Ini hanya bisa diartikan, hanya bisa berarti bagi mereka yang amanu wa amilus shalihat wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Dimanapun orang itu berada. Para hadirin penentong guna saya, muka-muka bisa nanti perasaan menyatu tauhid iman kaulah da Allah panjenengan kaulah saja mening muka-muka tambah sekensi, muka-muka pada nak kuat tauhid da Allah, kalimat tauhid, tauhidullah, tauhidur rasul, menyatukan kepemimpinan agama hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini keikutan kita. Tauhidul kitab wa sunnah, Quran dan hadis. Ini ketinggalan. Yang harus satu-satunya kita pegang tauhid, menyatu. Tauhidul ibadah wa rububiyah, hanya menyembah kepada Allah, yang lain tidak. Sama saja sama saya. Demikian. Letak tahu apanya, letak tahu pokok benar Allah sama dengan saya. Cuma yang saya sembah hanya Allah. Tauhidul iman wal Islam wal ihsan, menyatukan 3 rangkaian ini. Iman, Islam, ihsan. Benar Pak Ihsan BA benar. Iman ini landasan keyakinan, kepercayaan. Islam pengamalan, realisasinya. Jadi kepercayaan saja, iman saja tak cukup, kudu beda pengamalan, prakteknya. Ya arkanul Islam hamsatun guys, no? Moga-moga kalau panjenengan sampun haji nikah, moga-moga terima. Islam boleh sampean. Pas nomor 3, ihsan. Ihsan itu tidak cuma kita itu sebagai robot naik haji, preman, apa aja, nyonglet, apa oleh seperti robot, tidak. Kita ada nomor cak-caan, saya nggak koceng dong, udah rumah. Kocengnya mesti potong apa, bisa beri nyong, bapak mekang nyong, coba mulai dan nak nyong. Sering kocengnya. Ihsan itu artinya penghayatan, menghayati. Moga-moga kau depan jenengan tauhid antara telok, tauhidul iman wal Islam wal ihsan. Bukan cuma iman, kepercayaan, bukan cuma sembahyang, tapi menghayati sembahyang itu, meresapkan arti khisnya, semangatnya, spiritnya, tujuannya, motivasinya sebagai penghambaan total terhadap Allah yang satu. Ini ihsan, menceramakan penghayatan, keyakinan, pengamalan dan penghayatan.
Tauhidud dunya wal akhirah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Menyatukan, menggandengkan dua ini sebagai satu kepentingan. Jangan orang hidup dunia ninggal akhirat atau berakhirat ninggal dunia. Tauhidun niyyah wal qawli wal amal. Bersatunya tekad, bersatunya kata dan perbuatan. Ini termasuk tauhid juga nih. Jadi pengertian tauhid, tauhidul zahir wal batin. Menyatukan, menyamakan yang lahir dengan isinya. Oh, cak amma do iyo tak, semak dia iya. Lah ini dekat. Lah ini bisa sampai pada tauhid selikah. Keluar ke dalam sineka pun, bulan si boneka. Dalam mangsi boneka itu pun apa sih? Jadi para hadirin, orang yang begitu inilah orang tauhid, muwahhid. Orang yang punya jiwa dan semangat tauhid. Moga-moga tauhid kula panjenengan segembleng mekasi guru menikah. Sepasih tong sebagai satu hamba, sebagai satu saudara di hadapan satu Tuhan. Ini kesetong aneh. Ibadah yang manapun itu rongga sifatnya. Tidak sekir, tidak ketat kecuali haji. Orang sembahyang di masjid boleh, di lapangan boleh, di mana saja boleh. Pilih tempat di mana. Orang puasa juga, cuma waktunya tidak boleh pilih, harus Ramadan. Iya, tapi dimanapun boleh. Tapi kalau haji ini aneh bin ajaib. Tempatnya, waktunya ditentukan, tidak boleh ditawar-tawar. Harus sekarang tanggal 9 Zulhijjah di sini di Arafah. Tidak itu tidak haji. Berat. Ini ada apa dia? Saya ketorik. Pokoknya orang haji umpamanya kejelbuk tale. Gak bisa. Temukah pun keliru waktunya, gak bisa. Itu namanya umrah lah. Mau kita tepatnya mana umrah tadi. Mau nyawa haji itu masalah sakit toh. Ya aja. Cuma wukuf Arafah itu mulai matahari gelincir. Ya Allah. Mumplek-plek 2 juta. Dari yang sehat sampai yang hampir mati. Dibawa ambulan dari rumah sakit. Hanya untuk menangi antara gelincirnya matahari zuhur itu sampai suruk atau sampai subuh. Tornya terbaik ambulan masuk ke Arafah, preman boleh ke hospital haji itu. Merebut detik itu saja. Ini keras sekali peraturan haji. Tempat harus di sini, waktu harus di persis disiplin. Tidak mulai. Tuh mendor dah Maulana masih ada remah mau tepak wuku kaisa ampun harus hadir 2 juta. Para hadirin, itu sekaligus menggambarkan tamsil ibarat kita besok akan dipanggil dalam satu waktu yang sama. Kalau Israfil sudah meniupkan manufuha fis-sur, kita yang mati ini nanti dipanggil dengan satu panggilan sangkakala. Tahun kita tot tahun ini. Pokok ada panggilan yang lebih hebat dari haji nanti. Seluruh orang yang di alam barzakh akan dibangkitkan dalam waktu yang sama, serentak, dan dalam waktu yang sama pula harus berdiri berbaris di satu padang yang namanya padang mahsyar. Pada satu waktu, dalam satu tempat, di hadapan satu Tuhan, di muka satu pengadilan, di hadapan satu catatan, masing-masing punya catatan yang tidak bisa dibantah lagi. Andi tape recorder, kita nopo, apa oper sih? Macam cacar. Nah ini cakap mau diurus. Sampai makanan apapun akan diurus. Ya, apapun akan diurus. Ya kan? Ada naik ni, insyaAllah. Ini, Enggak, itu.
alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun kalla sawfa ta'lamun kalla la ta'lamun 'ilmal yaqin wa tarawunna al-jahim thumma la tarawunna 'ayn al-yaqin thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Semua pemberian sampai pun merupakan puntung rokok itu akan ditanya. Kamu terima dari mana, untuk apa? Kamu gunakan untuk apa? Telingamu untuk apa? Kepandaianmu untuk apa? Pangkatmu untuk apa? Jabatanmu untuk apa? Kekayaanmu untuk apa? Itu urus kabeh ini. Ini film kecil ini, haji ini. Dari film besar yang akan kita alami kelak di hadapan Allah. Nih, kesudah saya simpi Pak Haji. Saya enggak, sebenarnya saya enggak ini saya Islam. Mohon maaf kenapa pada bucengan nih kak? Nasib di sini ini bucengan bukan apa-apa itu. Tapi nasib kita nanti itu yang akan menentukan apakah kita termasuk bahagia atau minal khasirin. Bila itu wajib. Ini kepada hadirin tak lampau muka-muka maksud pula ngabut haji menikah muka-muka bisa terima di Allah berhasil tak langsung pula. Sekali lagi mohon maaf, seribu maaf melalui perlayanan kurang saya tak langsung sebagai penutup pula nyoon saha keikhlasan panjenengan saja mengikuti kaulah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. السلام عليك يا نبي الله. السلام عليك يا أمين الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا خيرة الله. السلام عليك يا أحمد. السلام عليك يا محمد. السلام عليك يا أبا القاسم. السلام عليك يا ماحي. السلام عليك يا عاقب. السلام عليك يا حاشر. السلام عليك يا بشير. السلام عليك يا نذير. السلام عليك يا طاهر. السلام عليك يا خاتم النبيين. السلام عليك يا رسول رب العالمين. السلام عليك يا قائد الخير. السلام عليك يا فاتح البر. السلام عليك يا نبي الرحمة. السلام عليك يا هادي الأمة. السلام عليك يا قائد الغر المحجلين. Muka-muka salam kaula penika sejenah. Muka-muka sareng malaikat pada ajunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muka-muka kaula panjenengan terima sebagai umat sah, sebagai pangeran. Kenapa murid sah sebagai umat sah setia mulai makan sampai akhirat. Tak langsung gula cangkolang no topak
Naga bulan mencium doa Imam Ghazali nalikana Arafah. Bagi Arafah, Imam Ghazali doa bendoa na pelakay larto raki sasaja santri-santri nah. Kala merwa ke doa na Imam Ghazali bagi Arafah itu dan kolam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il ala ila yaumiddin. Allahumma inni as'aluka biwajhikal karim wa judikal qadim وباسمك الأعظم أن تصلي على سيدنا محمد وأن تغفر لنا muka-muka di sepura kesoklo jaya. Ya Allah, aku mengaku banyak dosa kepada engkau, kepada istri, kepada keluarga, kepada tetangga, kepada masyarakat. Aku banyak berdosa. Ampunilah dosaku ya Allah. Lana wa liwalidina wa auladina wa ikhwanina wa aqribaina wa masyayikhina wa ashabina wa azwajina wa asdiqaina wa liman awsana bid-du'a wa liman ahsana ilayna wa liman lahu haqqun alayna wa liman zalamnahu aw asa'na ilayhi wa li jami'il muslimin والمسلمات الأحياء منهم والأموات وأن ترزقنا وإياهم خيرات الدنيا والآخرة وأن تحفظنا وإياهم من جميع بلاء الدنيا وأهوال يوم القيامة وأن ترزقنا العلوم النافعة والأعمال الصالحة وأن تعصمنا من جميع المعاصي الظاهرة والباطنة وأن تسهل لنا رزقا حلالا واسعا وأن تقينا شر الأشرار من الإنس والجن والدواب وغيرها وأن تختمنا وإياهم بحسن الخاتمة. Berilah kami kesudahan yang akhir ya Allah, yang baik. Baik menurut engkau dan baik menurut manusia. Wa antaktuba lana ada'a faridatul hajj aman ba'da awam wa jilan ba'da jil. Mudah-mudahan kami yang belum naik haji diberi kesempatan oleh engkau ya Allah untuk naik haji. Ini merasakan betapa nikmatnya, betapa indahnya kebesaran-Mu di tempat bumi-Mu yang suci. Dan kami-kami yang telah menunaikan haji, mudah-mudahan dapat naik haji lagi untuk menyempurnakan kekurangan yang lalu. Wallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Asy'abu bersabda, Man hajja hajjatan faqad adda fardah. Siapa yang haji satu kali, dia berarti telah menunaikan kewajibannya. Wa man hajja tsaniyah faqad dayana rabbah. Siapa yang haji dua kali, berarti dia telah memberikan piutang kepada Allah. Allah mempunyai hutang pada orang itu. Wa man hajja salasa hijjat. Orang yang naik haji 3 kali, haramallahu sya'rahu wa basyarahu min al-nar. Maka orang itu jangankan tubuhnya, rambutnya dan kulitnya haram disentuh oleh neraka. Mudah-mudahan kita termasuk ini ya Allah. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Terima kasih dan saya akhiri sekaligus sebagai penutupan dengan ucapan jazakumullah anna khairal jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.